Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Naili Miyasarah dengan nomor NPM 211010045. Di video kali ini saya akan menyampaikan mengenai dua sifat wajib dan mustahil yang dimiliki oleh Rasulullah untuk memenuhi tugas komprehensif yang diampu oleh Bapak Jalaluddin MPDI. Adapun yang pertama yakni mengenai sifat wajib Rasulullah. Sifat wajib adalah sifat yang harus dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yakni ada asidik, yang berarti jujur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu benar dalam perkataan dan perbuatannya. Dan yang kedua yakni ada amanah. Amanah berarti dapat dipercaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu dapat dipercaya dalam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ditambahkan atau dikurangkan sedikit pun. Selanjutnya ada tabligh atau menyampaikan. Rasulullah adalah penyampai wahyu Allah kepada manusia meskipun menghadapi rintangan yang begitu berat. Rasulullah memiliki sifat tabligh untuk menyampaikan kepada umat manusia pesan-pesan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada beliau. Walaupun dengan rintangan-rintangan yang begitu banyak, dihina, dicaci maki, dilukai, beliau tetap menyampaikan wahyu-wahyu Allah kepada manusia hingga saat ini kita sebagai kaumnya merasakan dampaknya. Kemudian selanjutnya yakni ada fatonah atau cerdas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat yang cerdas untuk memberikan penjelasan dan pemahaman kepada manusia. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di kalangan orang-orang jahiliyah atau bodoh, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cerdasnya menyampaikan wahyu dan memberikan penjelasan yang rinci sehingga orang-orang yang dahulunya adalah orang jahiliyah masuk ke dalam Islam. Seperti halnya sahabat-sahabat Nabi. Beberapa sahabat Nabi sebelum masuk Islam adalah penentang tegas terhadap Islam. Kemudian Rasulullah menjelaskan wahyu-wahyu Allah dengan penjelasan yang sangat gamblang sehingga para sahabat masuk Islam dan menjadi sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yang kedua yakni sifat mustahil bagi Rasulullah atau sifat yang tidak mungkin ada pada diri seorang Rasul. Yang pertama yakni kadzib atau bohong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat yang amanah atau dapat dipercaya. Kemudian asidik, jujur. Jadi tidak mungkin bagi seorang Rasul memiliki sifat kadzib atau bohong. Selanjutnya yakni sifat khianat. Sama dengan kadzib, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat yang amanah. Dia menyampaikan wahyu sesuai dengan yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada beliau. Dan dia juga adalah seorang pedagang. Dia tidak pernah berkhianat saat Khadijah istrinya memberikan amanah untuk memperdagangkan dagangannya. Selanjutnya yakni sifat khitman atau menyembunyikan. Rasulullah SAW tidak mungkin menyembunyikan wahyu Allah dari umat-umatnya. Kecintaan beliau kepada umatnya tidak mungkin bagi seorang Rasul memiliki sifat khitman atau menyembunyikan wahyu-wahyu Allah yang diturunkan kepadanya. Selanjutnya yakni sifat balaghah atau bodoh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin memiliki sifat yang bodoh. Dia dianugerahkan kecerdasan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak mungkin
bagi seorang rasul memiliki sifat yang bodoh. Itulah beberapa sifat-sifat dari sifat mustahil dan sifat wajib yang dimiliki oleh rasul. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwasannya kita sebagai manusia atau umat Rasulullah harus mencontoh sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah, karena beliau adalah tauladan yang paling baik yang wajib kita ikuti dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita harus menjauhi sifat-sifat mustahil yang tidak mungkin dimiliki Rasulullah, seperti halnya kizib, berbohong. Kita tidak boleh berbohong. Kemudian khianat. Kita sebagai manusia tidak boleh berkhianat. Berkhianat dengan sesama manusia, berkhianat dengan Allah, dan berkhianat dengan diri sendiri. Dan kita juga tidak boleh memiliki sifat khidman atau menyembunyikan kebenaran. Kita harus menyampaikan sebuah kebenaran walaupun itu sakit. Dan yang terakhir, kita tidak boleh memiliki sifat bodoh. Seperti hanya Allah menurunkan surat Al-Quran untuk pertama kali yang berarti bacalah atau Iqra. Itu adalah gambaran perintah bahwasannya kita di dunia ini harus selalu membaca atau belajar hal-hal baru, hal-hal yang tidak kita ketahui. Demikian sifat wajib dan mustahil yang dimiliki oleh Rasulullah. Semoga teman-teman paham atas pemahaman yang telah saya berikan dan menjadikan ini semua menjadi amal jariah bagi saya. Sampaikanlah ilmu walaupun itu sedikit, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.